Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa kembali beribadah di hari ini. Mari kita masuk ke dalam penyembahan. Kita mau menyanyikan satu lagu. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Mari bersama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Shalom. Kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan menerima setiap pujian kita, persembahan syukur kita kepadanya. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua berdoa dan kita akan bersatu hati meminta supaya Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati setiap kita semua. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami boleh bersama-sama beribadah meskipun kami berbeda-beda tempat. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, tidak terbatas jarak. Tuhan, kami percaya kami melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan Engkau, dan kami akan keluar menjadi seorang yang pemenang dalam hidup kami karena kami menyembah Allah yang hidup, menyembah Allah yang luar biasa. Dan Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit, yang berbeban berat Engkau pulihkan ya Tuhan. Bahkan setiap kami yang berputus asa, Engkau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada setiap kami, karena setiap kami perlu firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita bersama-sama mengetahui bahwa kita semua dalam kondisi pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang menjadi terkendala, menjadi terbatas karena COVID ini menyerang berbagai sektor, menyerang berbagai kalangan. Namun percayalah, kita semua dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan di ujungnya nanti kita pasti akan menjadi orang-orang yang menang karena Tuhan beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal pertama, pasal 1 ayat yang kedua. Biar setiap kita menjadi para pendengar firman, dan bukan hanya pendengar, tapi kita juga menjadi para pelaku firman. Karena ketika kita mengerjakan firman, kita melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari, mujizat Tuhan masih terjadi sampai dengan hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan, surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan berkata, kebenaran Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagia dalam kondisi sehat itu hal yang mudah. Berbahagia ketika kita memiliki uang yang banyak, berkat yang banyak, itu hal yang mudah kita lakukan. Tetapi berbahagia ketika segala sesuatunya mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita impikan, tidak seperti yang kita cita-citakan. Berbahagia menjadi suatu hal yang sulit untuk kita lakukan. Namun Tuhan sudah memberikan kunci dalam hidup kita untuk kita bisa tetap melewati pencobaan, tetap bisa melewati pergumulan kita dengan berbahagia.
Karena satu hal yang tidak boleh hilang dalam hidup kita adalah sukacita, hati yang gembira. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Percuma kita minum obat, minum vitamin ketika hidup kita dirongrong oleh kecemasan, dirongrong oleh ketakutan, dirongrong oleh kekhawatiran, maka hidup kita tidak akan bisa berbahagia. Mazmur juga menuliskan bahwa bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Jadi pusat bahagia kita, sumber kebahagiaan kita itu harus berasal dari Tuhan. Karena kondisi kita mungkin tidak bisa membuat kita berbahagia, tidak bisa membuat kita bersukacita, tapi karena Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita, kita sanggup melewati segala perkara bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan belajar bersama-sama melalui sebuah kisah Alkitab yang mungkin ini adalah kisah yang sering kita dengar, sering kita baca. Tapi sekali lagi kita mau belajar, karena dari kisah ini ada banyak berkat firman Tuhan yang bisa kita ambil. Ada banyak firman Tuhan yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Injil Yohanes pasal yang 11. Injil Yohanes pasal ke-11. Ayat yang pertama dan seterusnya kita akan baca. Ini tentang kisah Lazarus yang dibangkitkan. Mari kita baca firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita? Dikatakan di sini Lazarus, Maria dan Marta adalah murid-murid Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan ketika Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Tuhan, Maria dan Marta hanya berkata, Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Maria dan Marta tidak meminta Tuhan untuk menyembuhkan Lazarus. Maria dan Marta tidak berdoa, tidak memberikan kabar supaya Tuhan Yesus menyembuhkan Lazarus. Karena di pasal-pasal sebelumnya ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus meredakan badai. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Betesda dan sebagainya. Ketika Lazarus mengalami sakit, kedua saudaranya yaitu Maria dan Marta hanya berkirim kabar bahwa Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Karena Maria dan Marta tahu betul bahwa Tuhan pasti adalah pribadi yang mengasihi, pribadi yang peduli dengan kehidupan Lazarus, dengan kehidupan murid-muridnya, dengan kehidupan umatnya. Sehingga Maria dan Marta memiliki keintiman yang dekat kepada Tuhan. Bahkan ini yang harus menjadi esensi doa kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, tidak selalu kita itu meminta. Tapi jangan takut juga, karena meminta pun itu juga perintah Tuhan. Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi bentuk keintiman kita dengan Tuhan, bahkan hari lepas hari, kita berdoa kepada Tuhan itu sekedar mengirim kabar. Tuhan, ini hidupku, ini yang terjadi dalam hidupku. Tuhan Maha tahu tentunya. Tapi ketika kita mengirimkan kabar kita kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, terjadi yang namanya komunikasi. Hati kita terkoneksi kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, dikatakan bahwa Dia yang engkau kasihi sakit. Lazarus, Maria dan Marta adalah murid-murid yang dikasihi Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihi mereka dan mereka juga melayani Tuhan. Mungkin dalam hidup kita bertanya-tanya, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Aku bahkan terlibat dalam pelayanan yang banyak di dalam gereja Tuhan. Tapi kok Tuhan masih mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidupmu? Tuhan masih mengizinkan pergumulan, persoalan terjadi dalam hidup kita. Kita mau belajar bersama-sama mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita. Setelah Maria dan Marta mengirimkan berita, mengirimkan kabar kepada Tuhan,
Ayat yang keempat berbunyi demikian, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Tuhan Yesus sudah dikirim kabar bahwa Lazarus sakit, yang dikasihi sakit. Namun Tuhan Yesus menunda kedatangannya 2 hari. Dan ketika Tuhan Yesus menunda kedatangannya untuk menjenguk Lazarus atau untuk menyembuhkan Lazarus, dan yang terjadi akhirnya, kita lompat di ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Sudah dikirim kabar, tidak segera datang, dan akhirnya Lazarus mati. Kira-kira Tuhan Yesus terlambat atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Ya, dalam pandangan kita, dalam pengertian kita, Tuhan Yesus terlambat. Namun ketika Tuhan Yesus menunda kedatangannya, karena Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Yang pertama, ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, prinsip yang pertama, mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita? Prinsip yang pertama adalah karena Tuhan melalui pencobaan yang kita alami, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Melalui pencobaan yang kita alami, Tuhan mau namanya dipermuliakan. Jadi ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami pergumulan hidup, ketika kita mengalami pencobaan, percayalah, Tuhan rindu melalui setiap persoalan yang kita hadapi, melalui setiap persoalan yang kita alami, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi jangan takut ketika menghadapi pencobaan, karena janji Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan ketika engkau dicobai, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Wow, janji yang luar biasa yang bisa kita terima. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, jangan takut. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, jangan khawatir. Ketika kita mengalami pergumulan persoalan, jangan cemas. Percayalah, Tuhan dipermuliakan atas setiap permasalahan kita. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada sebuah kesaksian beberapa puluh tahun yang lalu di daerah Jawa Timur. Ada sebuah gereja yang itu gereja sangat kecil, ada di ujung jalan. Gereja ini sudah berdoa lama sekali untuk rindu mendapatkan tempat ibadah atau gedung gereja. Akhirnya gembala sidangnya mengundang penatua, mengundang jemaat, mengundang pelayan Tuhan untuk rapat. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan persembahan sukarela untuk membangun sebuah gereja. Namun karena keterbatasan biaya, gereja yang dibangun hanya temboknya hanya separuh. Separuh lagi ke atas masih kayu, masih gedek gitu ya kalau orang Jawa bilang. Dan ketika mereka sudah jadi, mereka beribadah beberapa kali di ujung jalan tersebut, di tempat tersebut. Dan tiba-tiba suatu ketika ada kejadian musibah, karena ada sebuah truk yang remnya blong kemudian menabrak gedung gereja, ya, bangunan gereja tersebut. Akhirnya gereja itu semuanya rubuh, semuanya runtuh, hancur, rata dengan tanah. Wah, pendetanya, jemaatnya, semuanya menangis. Semuanya sedih, Tuhan, ini kenapa ini? Kami sudah rindu punya gedung, gereja, tempat ibadah, tapi kok mengalami musibah seperti ini ya. Rupanya sopirnya ini takut, kemudian dia kabur. Ternyata dia balik ke tempat dia bekerja, dan dia lapor kepada bosnya. Ketika bosnya itu datang untuk mengambil kendaraan, kemudian dia melihat kondisi kerugian yang ada di situ, dia berkata, ini gudang apa gitu ya, yang hancur ini ya. Wah, semua orang berkata, kok ini bukan gudang,
ini gereja. Ketika dia mendengar gereja, si engkau ini kaget, bosnya ini kaget. Kemudian dia mengganti rugi, dia bekerja, dia mengumpulkan uang bersama dengan kerabat-kerabatnya untuk membangunkan gereja yang besar di situ. Nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin kita tidak tahu yang terjadi dalam hidup kita, tapi percayalah, ujungnya Tuhan pasti membawa kita kepada kemenangan, dan ujungnya pasti nama Tuhan dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita? Mengapa Tuhan mengizinkan pergumulan, persoalan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, karena Tuhan mau melewat pencobaan yang kita alami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Sehingga ketika pertolongan itu datang, mulut kita akan mengaku, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang menolong, pasti tidak bisa. Kalau bukan kuasa Tuhan, pasti saya tidak sanggup melewatinya. Jadi persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu ketika pertolongan Tuhan itu datang. Mulut dan hati kita sepakat bahwa kalau bukan Tuhan yang menolong, kita tidak bisa melewatinya. Nama Tuhan dipermuliakan. Prinsip yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan ada dalam hidup kita? Ayat yang ke-15 di Injil Yohanes 11 ayat yang ke-15 di kisah Lazarus ini. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita? Supaya setiap kita dapat belajar percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa peduli dalam hidup kita. Tuhan yang selalu mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, percaya, iman kepercayaan di dalam 4 Injil itu ada beberapa jenis. Ini hanya jenis. Kita boleh melakukan yang mana saja, kita bisa pilih ya. Percaya seperti apa saja yang ada di dalam kitab Injil. Yang pertama itu percaya pasti terjadi. Itu ada dalam kitab Matius 8 ayat 13. Kisah seorang perwira yang mempunyai hamba yang sakit. Dia memberi kabar kepada Tuhan, Tuhan, hambaku di rumah sakit. Kemudian Tuhan berkata, mari datang ke rumahmu, maka aku sembuhkan hambamu yang ada di rumah. Tapi perwira ini punya iman percaya. Dia berkata, Tuhan, aku percaya Engkau berkata dari sini pasti terjadi kesembuhan di rumahku, pasti terjadi kesembuhan untuk hambaku. Jadi percaya pasti jadi. Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti apa yang kamu percaya. Jadi kita memiliki rasa percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Itu jenis percaya yang pertama. Percaya yang kedua itu percaya seperti biji sesawi. Apabila kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Bapak Ibu sudah tahu biji sesawi itu bentuknya bulat. Tidak ada sisi putusnya, bulat, penuh. Jadi percaya yang bulat, percaya yang penuh. Ketika kita percaya kepada Tuhan, tidak ada kepercayaan yang lain. Kadang-kadang kita ini sebagai manusia ada gangguan. Kita percaya kepada Tuhan tapi juga percaya kepada ramalan. Kita percaya kepada Tuhan tapi percaya juga kepada primbon ya. Percaya kepada dengan tradisi. Kadang-kadang kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, wah mau ada tamu ini ya gitu ya. Kemudian juga wah tanganku kok gatel ini ya, mau dapat uang. Itu singkirkan hal demikian. Karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan itu pasti terjadi karena iman percaya kita kepada Tuhan, bukan karena yang lain. Iman yang bulat, iman biji sesawi. Yang selanjutnya jenis iman, jenis percaya adalah percaya seolah-olah kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerima juga. Ya, ketika kita iman percaya, belum memiliki, belum sembuh, kita sudah percaya, kita sembuh, kita sehat, memperkatakan iman kita, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi ketika kita memulai hidup kita harus memperkatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan, aku bangun pagi dengan tubuh yang sehat, maka tubuhmu pasti sehat. Tuhan, aku buka bisnisku, aku buka tokoku, terima selamat datang, dan terima kasih untuk berkat yang Kau curahkan. Toko kita pasti diberkati, usaha kita pasti diberkati. Jadi kita harus perkatakan iman percaya kita
seolah-olah kita sudah menerima, maka Tuhan akan memberikannya, maka Tuhan akan memberkati setiap hidup kita. Jadi yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita? Prinsip yang kedua adalah supaya kita belajar percaya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau kembali belajar mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan dalam hidup kita. Mengapa Tuhan mengizinkan persoalan, pergumulan terjadi dalam hidup kita. Dari kisah Lazarus kita akan belajar di ayat yang ke-21. Kita baca dulu ayat 21. Nanti di rumah Bapak Ibu Saudara bisa membaca kisah ini secara keseluruhan. Karena saya hanya akan membagikan ayat-ayat tertentu saja. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau mengerti secara utuh, bisa membaca di rumah. Ayat 21, mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan ada dalam hidup kita? Ayat 21 dan juga nanti loncat ke ayat 32. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi ketika Marta mendengar Tuhan Yesus sudah datang ke Betania, belum sampai Betania, bahkan ayat sebelumnya mengatakan bahwa baru sampai di perbatasan, Marta ini sudah bangkit berdiri untuk menemui Yesus dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan ketika Yesus mendengar, Yesus berkata, ya saudaramu tidak akan mati, saudaramu akan bangkit. Aku tahu Tuhan, kata Marta. Marta ini mendebat Tuhan dengan firman. Dia tidak tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gudangnya firman ya. Dia mendebat Tuhan, aku tahu Tuhan, dia akan bangkit pada akhir zaman. Setelah berkata demikian, Marta kembali ke rumah memberitahu Maria bahwa Tuhan Yesus mencari Maria. Tuhan Yesus sudah datang. Dan kita lihat respon Maria berbeda dengan Marta. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu perhatikan, kata yang diucapkan Marta dan Maria sama persis. Marta berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria berkata juga, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sikap hatinya berbeda. Marta datang kepada Tuhan bahkan ketika Tuhan Yesus belum memanggil Marta. Maria datang kepada Tuhan karena Maria dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dan sikap hati Marta dan Maria itu jauh berbeda. Maria ketika datang kepada Tuhan Yesus, dia dikatakan setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, melihat Tuhan Yesus. Maria melihat Yesus sebagai sumber pengharapan. Maria melihat Yesus sebagai sumber pertolongan. Maria melihat Yesus sebagai Tuhan yang penuh dengan kasih. Maka tersungkurlah Maria, sujud di hadapan Tuhan Yesus. Baru berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan sikap hati Maria itu yang membuat Yesus menangis. Dan Yesus berkata, di manakah dia kamu baringkan? Saya mencoba untuk menggambarkan bagaimana cara Tuhan Yesus berkata ya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah kamu membaringkan dia? Dan sikap hati Maria membuat Lazarus dibangkitkan. Sikap hati yang benar seorang Maria membuat Tuhan Yesus tergerak untuk membangkitkan Lazarus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan ada dalam hidup kita? Karena Tuhan mau supaya kita diproses, bertumbuh, dewasa, berubah. Kita bisa ambil keputusan, kita mau menjadi seperti Marta atau mau menjadi seperti Maria yang tersungkur di hadapan Tuhan, yang melihat Tuhan sebagai pengharapan. Kemudian dia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan menyentuh hati Tuhan.
ketika Tuhan mendengar perkataan Maria, hatinya tersentuh, tangannya tergerak untuk menolong, untuk membangkitkan Lazarus. Ada 3 hal kebenaran yang kita dapat hari ini. Mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, karena melalui pencobaan Tuhan mau nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita menghadapi pencobaan, persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika pertolongan itu datang, Tuhan rindu mendengar. Hati dan mulut kita berkata, semuanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya karena Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan rindu kita belajar percaya. Sepertinya sudah percaya, rasanya saya sudah percaya, rasanya sudah percaya, tapi prakteknya mungkin belum menunjukkan rasa percaya yang sesungguhnya kepada Tuhan. Jadi yang kedua, supaya kita belajar percaya. Yang terakhir, mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan mau kita diproses, kita bertumbuh dewasa, kita bertumbuh menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Kita mau ambil komitmen, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan hari-hari ini kita merasa kecewa kepada Tuhan. Mari bangkit, percayalah pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan supaya kita belajar lebih percaya lagi kepada Tuhan, dan kita belajar bertumbuh, berproses menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman, tapi firman-Mu tidak terbatas kuasanya. Roh Kudus, ajarkan lebih dalam lagi Tuhan. Hari lepas hari kami mau menghidupi firman-Mu. Kami mau belajar percaya sepenuhnya. Ketika kami menghadapi pencobaan, pergumulan, persoalan dalam hidup kami, kami mau yakin dan percaya bahwa di atas setiap pencobaan yang kami hadapi, nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika kami menghadapi pencobaan, kami mau belajar lebih percaya lagi kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau bertumbuh, berubah, berproses seperti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Tuhan, sekali lagi kami serahkan seluruh keluarga jemaat GBI Yabes dimanapun berada, yang mereka alami saat ini Tuhan. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengenal, menilik setiap hati kami. Untuk setiap percobaan, pencobaan, pergumulan yang kami hadapi, semuanya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, bahkan jalan keluar yang terbaik, yang mungkin tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan, tidak pernah timbul dalam hati kami. Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau menjalani hari-hari kami ke depan dengan percaya kepada Tuhan yang sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Seperti biasa, kita akan perjamuan kudus kembali di hadapan Tuhan, karena kita tahu bahwa dengan perjamuan kudus kita menjadi orang-orang yang disatukan dengan Kristus, dan ada janji berkat yang luar biasa saat kita berdoa di dalam perjamuan kudus. Kita akan siapkan, Bapak Ibu silakan membagikan unsur perjamuan kudus, roti dan anggur kepada masing-masing anggota keluarga. Saya beri waktu supaya kita bisa saling melayani dalam perjamuan kudus ini. Dan apabila sudah siap semuanya, mari kita akan sama-sama berdiri dan kita akan doa dalam perjamuan kudus. Kita menghormati Tuhan untuk kasih-Nya, pengorbanannya, dan kita percaya pengorbanan Tuhan ini yang menebus hidup kita dan memberkati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Sama-sama ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami percaya dan menerima roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan buat kami, yang mengangkat kami menjadi anak Allah,
menjadi ahli waris kerajaan sorga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijaga malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Kami dibebaskan, disembuhkan dari segala penyakit yang menyerang kami, sebab oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Kami percaya segala ikatan penderitaan, kesengsaraan, semua dihancurkan dalam hidup kami. Kami dibebaskan, kami diberkati dengan berkat yang baru yang dari Tuhan. Keberhasilan, kemenangan, kelimpahan kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya, kami mengakui setiap roti ini adalah tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus yang berkuasa. Percayalah saudara-saudara, bahwa saudara dan saya dalam berkat dan lindungan Tuhan. Mujizat, kuasa Allah, semua kemurahannya akan turun dalam hidup kita dan memenuhi kita. Amin saudara. Sekarang mari kita angkat anggur. Kita berdoa kembali. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga percaya dan menerima anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal buat kami semua, untuk menghapus dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami, untuk mengubahkan kami menjadi serupa dengan Kristus. Darah Yesus, pagar perlindungan bagi kami semua. Semua rencana jahat, serangan kuasa gelap terhadap kami digagalkan, dibatalkan, dihancurkan kuasanya dari hidup kami. Kami dibebaskan dan diberkati. Kami terima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Sekalian, kita bersyukur buat semua rangkaian ibadah kita. Dan saat ini tibalah waktunya kita semua akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita akan menyisihkan berkat yang khusus sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Dan ini adalah bagian dari iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita percaya bahwa siapa yang menabur, dia juga menuai sesuai firman Tuhan. Kita mendoakan persembahan kita. Kalau saudara sudah menyiapkan, saudara bisa angkat persembahan saudara dan doakanlah di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semua berkat-Mu dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami memberi persembahan di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur, sebagai bakti kepada Tuhan, sebagai bukti nyata kami percaya kepada janji dan firman Tuhan. Berkatilah semua persembahan kami, berkatilah seluruh jemaat ya Bapa, berkati pekerjaan usaha, keluarga mereka, dan apapun yang dilakukan oleh umat-Mu, Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur. Kami percaya ada berkat yang berlimpah-limpah sepanjang minggu ke depan karena Tuhan menyertai kami. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita terima doa berkat di hadapan Tuhan. Arahkan sekali lagi hati saudara kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Bapa yang di surga, turunkan berkat-Mu atas kami semua. Saat ini ya Bapa, kami mengarahkan tangan kami dan hati kami kepadamu. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus-Nya menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Inilah yang terjadi atas kita. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah kita. Tuhan membuat kita berhasil untuk apa yang kita kerjakan.
Tuhan menjauhkan dari kita semua malapetaka supaya kesakitan jangan menimpa kita. Tiba waktunya Tuhan datang, kita akan diangkat ke surga dalam awan kemuliaannya tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata